Bab 1546 melawan Raja Langit Mayat Hitam lagi. Ketika suara itu bergema, keributan terjadi di seluruh Akademi Spiritual Langit Utara dengan semua orang melihat siluet itu dengan kaget. Mu Chen, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya membelalakan mata karena tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan muncul di sini setelah ketidakhadirannya selama bertahun-tahun. Lebih jauh lagi, mereka terkejut karena dia benar-benar berhasil menyelesaikan serangan Raja Langit Mayat Hitam dengan mudah. Orang harus tahu bahwa bahkan seorang Sein fase akhir tidak dapat dengan mudah mencapai itu. Terbukti, kekuatan Mu Chen telah tumbuh sekali lagi setelah bertahun-tahun. Kakak laki-laki Mu Chen, Suner tercengang saat dia melihat siluet itu sebelum wajahnya memerah karena kegembiraan. Dia berbalik dan tertawa saat dia menyatakan kepada anggota Asosiasi Dewi Luo, lihat itu. Itu adalah pendiri Asosiasi Dewi Luo yang lain, kakak senior Mu Chen. Dia sangat kuat. Semua orang berteriak. Mereka bisa merasakan bahwa ketika sosok itu muncul di langit, dia sendiri telah menahan tekanan menakutkan yang datang dari Raja Langit Mayat Hitam. Itu juga berarti bahwa kekuatan kakak senior Mu Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Semuanya, tidak perlu takut. Karena kakak senior Mu Chen ada di sini, maka iblis itu tidak akan bisa menyentuh akademi kita lagi. Kakak senior Mu Chen pasti akan memberinya pelajaran. Ketika banyak siswa mendengar kepercayaan diri Suner untuk Mu Chen, mereka tidak bisa menahan menggelengkan kepala dan ingin tersenyum pahit. Tidak bisakah kamu memperlakukan Raja Langit Mayat Hitam sebagai orang yang lemah? Itu adalah kultivator puncak dari klan iblis, dan bahkan di dunia seribu besar mereka, siapa yang berani memperlakukannya dengan enteng selain Kaisar Api dan leluhur bela diri? Tapi tidak peduli apapun, ketakutan yang menyelimuti akademi menjadi samar setelah kemunculan Mu Chen. Mu Chen. Luo Li juga tertegun saat dia melihat siluet ramping itu dengan tidak percaya. Bagaimanapun, bahkan dia tidak pernah menerima kabar dari Mu Chen selama beberapa tahun terakhir saat dia dalam kultivasi terpencil. Mendengar kata-kata Luo Li, pancaran spiritual itu memudar dan sebuah siluet berbalik, menampakkan wajah yang familiar. Saya bergegas begitu saya menerima berita itu, dan untungnya, saya tidak terlambat. Mu Chen tersenyum. Melihat wajah yang sudah dikenalnya itu, bahu Luo Li yang tegang akhirnya jatuh saat dia menjadi lemah. Ternyata, dia telah memberikan semua kekuatannya untuk menghadapi Raja Langit Mayat Hitam sebelumnya. Sebuah tangan terulur dan memegang pinggangnya. Mu Chen menatap wajahnya yang kelelahan dengan rasa sakit hati. Maafkan aku karena meninggalkanmu sendirian selama bertahun-tahun. Dengan senyum lembut, Luo Li menjawab, bukankah kamu pergi mengasingkan diri untuk kami? Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Alasan mengapa Mu Chen memilih pengasingan adalah untuk seluruh dunia seribu dewa, dan pada saat yang sama, untuknya juga. Baiklah, serahkan sisanya padaku sekarang. Mu Chen dengan lembut membelai wajah Luo Li. Wajah Luo Li memerah karena tindakan intimnya. Dia dengan lembut mendorongnya menjauh sebelum dia pergi sambil tertawa kecil, kamu tidak diizinkan untuk mengambil keuntungan dariku, setidaknya sampai kamu berurusan dengan pria itu. Melihat siluetnya, Mu Chen menggosok-gosokkan jari-jarinya sambil mengenang sentuhan yang tersisa. Jika kamu sudah selesai dengan perpisahanmu, maka datanglah dan terima kematianmu. Sebuah suara yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema saat Mu Chen mengenang. Ketika Mu Chen berbalik, dia melihat Raja Langit Mayat Hitam dengan dingin melihat ke atas dengan niat membunuh yang meresap dari tubuh yang terakhir. Raja Langit Mayat Hitam, sudah lama sekali. Mu Chen tersenyum. Saat itu, dia dikejar oleh Raja Langit Mayat Hitam ketika dia baru saja menerobos ke alam berdaulat surgawi. Tapi untungnya, leluhur bela diri datang untuk menyelamatkannya saat itu. Seseorang menyelamatkanmu waktu itu, jadi kau hanya bisa bermimpi saat ini. Suara menakutkan Raja Langit Mayat Hitam bergema. Kau membunuh putraku, jadi hari ini, aku akan menghapus semua orang di sekitarmu. Di dalam akademi, banyak orang tidak bisa menahan perubahan ekspresi mereka dari niat membunuh Raja Langit Mayat Hitam. Mereka terkejut bahwa dia memiliki dendam dengan Mu Chen di masa lalu karena membunuh putranya. Menghadapi tatapan menyeramkan dari Raja Langit Mayat Hitam, Mu Chen dengan lembut tersenyum. Saya pikir Anda harus mempertimbangkan bagaimana melindungi diri Anda sekarang. Haha, dasar kau sembrono. Raja Langit Mayat Hitam mengejek saat dia menatap Mu Chen. Apakah Anda berpikir bahwa dengan mencapai alam penguasa surgawi suci, Anda memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya? Ketika dia selesai berbicara, wajah Raja Langit Mayat Hitam berubah menjadi jahat. Aura kematian yang tak terbatas menyatu menjadi panji iblis hitam. Panji iblis mayat. Raja Langit Mayat Hitam meraung saat panji itu melambai dengan jutaan mayat beterbangan sebelum mereka berkumpul bersama membentuk sungai kematian.
Di dalam sungai, ada jutaan mayat yang meraung. Sungai Iblis Mayat Neter. Sungai itu meraung, tampak seperti naga besar yang menyapu ke arah Mu Chen. Di jalur sungai, ruang angkasa runtuh dengan aura mematikan yang bahkan seorang Saint Heavenly Sovereign tidak akan berani menyentuhnya, karena itu bahkan dapat merusak energi spiritual mereka. Saat sungai menyelimuti, Mu Chen mengangkat kepalanya tanpa fluktuasi di wajahnya. Mengulurkan jarinya, dia mengetuk dengan lembut. Sungai abadi primordial. Sebuah sungai kuno mengalir keluar dari jari Mu Chen seolah-olah telah mengalami aliran waktu yang tak ada habisnya. Seolah-olah apapun yang jatuh di dalamnya akan terkorosi. Ketika kedua sungai itu bertabrakan di langit, ruang angkasa terus runtuh dari konfrontasi mereka. Ketika tabrakan itu terjadi, wajah Raja Langit Mayat Hitam berubah. Dia bisa merasakan bahwa tidak peduli bagaimana sungai bawahnya mencoba untuk merusaknya, sungai kuno itu tidak akan bergeming. Di sisi lain, sungai bawah tanahnya adalah sungai yang mulai runtuh dan mayat-mayat di dalamnya mulai terkikis. Gelombang kejut yang dahsyat meledak dan sungai bawah tanah Raja Langit Mayat Hitam runtuh kira-kira 10 tarikan napas kemudian. Sialan. Raja Langit Mayat Hitam tidak bisa mempertahankan ketenangannya lagi saat dia berdiri dari singgasananya dan dengan dingin menatap Mu Chen. Matanya berkedip-kedip karena terkejut. Mu Chen terlalu kuat. Selain itu, dia bisa merasakan aura berbahaya yang datang dari yang terakhir karena suatu alasan. Itu adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari dua orang di dunia seribu dewa, Kaisar Api dan leluhur bela diri. Mungkinkah Mu Chen benar-benar telah mencapai level keduanya hanya dalam 5 tahun? Bagaimana ini mungkin? Hati Raja Langit Mayat Hitam bergetar sebelum cahaya kejam berkedip-kedip di matanya. Tampaknya jika dia ingin menguji level orang ini, dia harus menggunakan jurus pamungkasnya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa berakting. Asura Iblis Mayat Langit. Tangan Raja Langit Mayat Hitam menyatu dan aura iblis yang deras menyembur keluar sebelum secara bertahap terbentuk menjadi Asura Iblis yang sangat besar di belakangnya. Asura Iblis itu meresap dengan aura mematikan dan memiliki wajah-wajah menyeramkan yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan jeritan yang bergema di seluruh langit. Hanya dengan suara-suara itu saja sudah dapat menyebabkan amukan energi spiritual di dalam tubuhnya. Saat tekanan iblis yang menakutkan menyebar, seluruh benua langit utara bergetar. Banyak orang mengenakan ekspresi pucat di dalam akademi saat mereka melihat Asura Iblis itu. Mereka tidak meragukan kalau kekuatan Asura ini bahkan bisa merobek benua ini. Kekuatan menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan mengirimkan rasa takut ke dalam hati Luo Li, Xiao Xiao, dan Lin Jing. Raja Langit Mayat Hitam memandang Mu Chen saat dia naik ke langit dan menyatu dengan Asura Iblis Mayat Hitam. Saat mata Asura terbuka, sinar iblis terpancar, terlihat seperti bisa menghancurkan seluruh dunia. Sinar itu bergema bersama dengan niat membunuh yang tak terbatas. Mu Chen, kamu akan membayar dengan nyawamu atas kematian putraku. Hari ini, kamu akan mati. Menghadapi raungan Raja Langit Mayat Hitam, Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Asura Iblis dengan senyuman yang sepertinya dipenuhi dengan jijik. Apakah ini kekuatan terkuatmu? Dia bergumam sambil melangkah maju. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mati sekarang. N. Bab 1547 Membunuh Iblis dengan Jentikan. Ketika Mu Chen mengambil satu langkah, dia langsung muncul di hadapan Asura Iblis Mayat Langit dengan ekspresi tenang dan senyum menghina menyebar dari sudut bibirnya. Kamu mendekati kematian. Karena aku bisa mengejarmu seperti anjing saat itu, aku juga bisa menghancurkanmu sampai mati. Tampaknya memperhatikan cibiran Mu Chen, Asura Iblis Mayat Langit meraung dengan niat membunuh yang deras yang menyebabkan ruang bergetar. Pada saat ini, Raja Langit Mayat Hitam sangat marah karena semut yang dia anggap saat itu telah menjadi penyesalan terbesarnya. Saat aura iblis tak terbatas membumbung tinggi, Asura yang berdiri di langit memancarkan sinar dingin dari matanya sebelum kedua tangannya menyatu dan membentuk segel aneh. Seketika, aura iblis berkumpul dan berkembang menjadi rune jahat yang tak terhitung jumlahnya yang meresap dengan kekuatan yang dapat menyebabkan Saint Heavenly Sovereign biasa menjadi takut. Segel Iblis Mayat Langit. Sebuah suara serius bergema dan tinju iblis mayat langit Asura terbang keluar. Saat tinju itu terbang, itu terbentuk menjadi sosok mayat meraung yang tak terhitung jumlahnya yang meresap gelombang dingin, menutupi tanah dengan lapisan es. Semua vitalitas juga terhapus di bawah kedinginan. Kepalan tangan itu tampaknya berasal dari kematian karena ia menuai semua kehidupan. Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, semua orang waspada saat mereka melihat segel iblis yang turun dengan rasa takut yang luar biasa di dalam hati mereka. Hal ini segera menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka kehilangan kendali dan mereka gemetar. Jika telapak tangan itu turun, itu bisa meratakan seluruh tanah dan menghapus semua bentuk kehidupan.
Ini adalah kekuatan dari seorang Raja Langit yang paling tinggi. Naga Laut Utara memasang ekspresi pucat dan pahit. Menghadapi kekuatan ini, dia tahu bahwa meskipun berada di alam berdaulat surgawi, dia hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Dia tidak tahu apakah Mu Chen bisa menerima serangan ganas dari Raja Langit Mayat Hitam. Melihat tinju itu, Mu Chen bisa merasakan aura mematikan yang menakutkan yang membuatnya sedikit tercengang. Tinju itu mungkin adalah serangan terkuat dari Raja Langit Mayat Hitam, dan menghadapi tinju ini, bahkan orang-orang seperti Qin Tian mungkin harus menghindar. Jika itu 5 tahun yang lalu, dia mungkin akan menyerahkan diri dari serangan ini. Tapi sayang sekali sudah 5 tahun sejak itu. Saat Mu Chen berdiri di langit, segel iblis dengan cepat mengembang di matanya dengan aura iblis bertiup. Namun, itu bahkan tidak bisa mengibaskan pakaiannya, dan beberapa napas kemudian, segel itu akhirnya akan mencapainya. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan mengangkat tangannya dan mengulurkan jarinya sebelum mengetuk dengan lembut ke arah segel iblis. Keduanya memiliki perbedaan ukuran yang drastis. Segel iblis itu sangat besar, sementara yang satu lagi sangat kecil jika dibandingkan. Mengulurkan tangannya, ukuran tangannya mirip dengan sehelai bulu jika dibandingkan. Setelah itu, keduanya berbenturan bersama. Pada saat kontak itu, banyak orang meratap saat mereka melihat sosok Mu Chen tampak seperti serangga di hadapan raksasa. Mati. Raja Langit Mayat Hitam meraung saat tinju segel iblisnya meledak dengan cahaya. Di bawah kekuatan yang menakutkan, itu akan mencapai Mu Chen, yang menghalangi jalan, dan menghancurkannya. Saat kekuatan yang menakutkan mengalir keluar, jutaan mayat meraung. Seluruh pemandangan itu tercermin di mata Mu Chen saat dia tersenyum dan dengan lembut mengulurkan jarinya dan menjentikkan tinju segel iblis. Ketika Mu Chen menjentikkan jarinya, suara tajam bergema dan riak tak terlihat menyebar. Kekuatan yang tak terlukiskan turun pada saat ini yang menelan jari Mu Chen. Seluruh wilayah menjadi sunyi di bawah kekuatan ini. Sedemikian rupa sehingga bahkan energi spiritual antara langit dan bumi telah menunjukkan tanda-tanda membungkuk, seolah-olah mereka adalah pelayan yang bertemu dengan kaisar. Pada saat ini, Luo Li, Xiao Xiao, dan Lin Jing membelalakkan mata saat mereka melihat siluet Mu Chen dengan kaget. Itu karena, pada saat ini, tekanan misterius yang dipancarkan darinya bahkan telah menyebabkan energi spiritual dalam tubuh mereka menjadi tenang. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan merasakan tekanan dengan dorongan untuk membungkuk ke arah Mu Chen. Meskipun mereka berhasil menahannya, para siswa akademi tidak bisa. Oleh karena itu, mereka semua mulai berlutut dengan keterkejutan di wajah mereka. Seiring dengan jari Mu Chen, jutaan mayat membeku. Tidak ada riak di wajah Mu Chen saat dia melihat asura iblis besar di depannya. Segel iblis yang menakutkan itu membeku dan tidak bisa bergerak. Setelah itu, dia dengan lembut mengetuk jarinya sekali lagi dengan cincin beriak menyebar. Riak itu telah menyebabkan angin sepoi-sepoi di seluruh langit dan bumi dan mayat-mayat itu berubah menjadi asap biru. Wajah iblis mayat langit asura memiliki keterkejutan tertulis di atasnya dengan ketakutan di matanya. Di saat yang sama, sebuah jeritan menusuk bergema, energi ini. Energi dunia. Bagaimana ini mungkin? Itu tidak mungkin. Energi dunia hanya dapat digunakan oleh mereka yang dapat memicu papan cakrawala, dan bagaimana kau bisa melakukannya? Melihat asura iblis mayat langit yang memiliki ketakutan di wajahnya, Mu Chen mengusap lengan bajunya. Aku sudah memberitahumu bahwa saat ini, kamu harus memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Dan kamu gagal. Saat gambar mayat menghilang, retakan muncul di kepalan tangan yang dengan cepat menyebar. Asura iblis mayat langit melepaskan raungan sedih. Dia bisa merasakan kekuatan menakutkan menyerang dan aura iblis di tubuhnya mulai runtuh. Itu adalah kekuatan dari dunia 1000 dewa, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan. Sialan. Jadi kau adalah peringkat ketiga dari dunia 1000 besar. Saya harus melaporkan berita ini. Asura iblis mayat langit meraung dan asura besar itu tiba-tiba meledak. Saat aura iblis yang menakutkan menyapu, itu terbang ke arah benua langit utara. Itu jelas bermaksud menghancurkan seluruh benua ini. Setelah dengan acuh tak acuh melihat perlawanan Raja Langit Mayat Hitam, Mu Chen dengan lembut meniup. Tornado spiritual menyapu yang berisi energi dunia. Di bawah jalurnya, aura iblis yang kejam mulai runtuh. Pada saat ini, sinar iblis berkedip-kedip, ingin menyerahkan diri dengan merobek ruang angkasa. Namun, tepat ketika dia ingin merobek ruang terbuka, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Siluet Mu Chen kemudian perlahan-lahan muncul. Raja Langit Mayat Hitam, kenapa kamu lari? Mu Chen tersenyum saat dia melihat orang di depannya. Aura iblis di sekitar Raja Langit Mayat Hitam samar. Dia jelas terluka parah.
Namun, wajahnya muram dan menjadi pucat karena ketakutan. Ternyata, kekuatan yang ditampilkan Mu Chen telah membuatnya ketakutan. Jadi dunia 1000 dewa Anda telah melakukan persiapan selama ini. Sepertinya kamu adalah harapan terakhir dari dunia 1000 besar. Raja Langit Mayat Hitam menatap Mu Chen. Namun, Mu Chen menatapnya dengan samar. Raja Langit Mayat Hitam tahu bahwa dia tidak bisa menyerayan diri hari ini, jadi ekspresinya berubah menjadi jahat dan menatap Mu Chen dengan ejekan. Hehe, bahkan jika kamu telah menjadi sekuat Kaisar Api dan leluhur bela diri, lalu kenapa? Apakah kamu pikir kalian bertiga bisa melawan dewa kami? Haha, kalian terlalu naif. Kalian tahu betapa menakutkannya dewa kami di puncaknya. Kali ini, klan iblis kita pasti akan menghancurkan dunia 1000 besar. Tanpa riak di matanya, Mu Chen menunggu Raja Langit Mayat Hitam menyelesaikan pidatonya sebelum dia mengulurkan tangannya dan kekuatan yang menakutkan berkumpul. Jika kamu sudah selesai, maka kamu bisa mati sekarang. Mengepalkan tinjunya, sosok Raja Langit Mayat Hitam tiba-tiba dihancurkan oleh kekuatan yang tak tertahankan dan meledak dengan aura iblis yang menyebar. Namun, tawa tajam Raja Langit Mayat Hitam masih bergema di cakrawala. Haha, dewa kita akan membalas dendam untukku. Kamu tunggu, Mu Chen. Dunia 1000 besarmu pasti akan dihancurkan. Seiring dengan kematian Raja Langit Mayat Hitam, aura iblis di wilayah ini mulai menghilang dan sinar matahari menyinari tanah yang compang camping. Di akademi, semua orang tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Bahkan naga laut utara, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan yang lainnya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Melihat ke cakrawala, mereka terfokus pada siluet itu. Siluet itu tampak menyilaukan di bawah sinar matahari. Tidak ada yang menyangka bahwa Raja Langit Mayat Hitam yang menakutkan akan mati sedemikian rupa di tangan Mu Chen. Ternyata, Mu Chen telah mencapai ketinggian yang tidak bisa mereka pahami. Para siswa di Akademi Spiritual Langit Utara bersukacita saat sorak-sorai bergema. Mu Chen, Mu Chen. Mendengar sorak-sorai yang menggembirakan itu, naga laut utara juga merasa sangat lega sebelum dia menoleh ke Din Tai Chang sambil tersenyum. Sepertinya Akademi Spiritual Langit Utara kita telah menghasilkan murid yang tangguh. Bab 1548 bertemu lagi dari puncak. Saat sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh Akademi Spiritual Surgawi Utara, semua siswa memerah karena kegembiraan saat mereka melihat siluet di langit. Hati mereka dipenuhi dengan rasa hormat yang tak terlukiskan. Selama periode ini, mereka terus-menerus hidup dalam kegelisahan di bawah ancaman klan iblis. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa seluruh situasi akan berbalik pada saat yang kritis seperti itu? Raja Langit Mayat Hitam yang tak terkalahkan di mata mereka selemah semut di hadapan kakak senior mereka, yang menghapusnya dengan jentikan jari. Semua orang merasakan darah mereka mendidih. Lagi pula, bukankah mereka berkultivasi agar mereka bisa melindungi orang-orang yang dekat dengan mereka? Bukankah itu agar mereka bisa menonjol di saat yang genting dan menerima rasa hormat dari semua orang? Lihat itu. Lihat itu. Bukankah aku sudah memberitahu kalian semua bahwa selama kakak senior Mu Chen ada di sini, Raja Langit Mayat Hitam itu akan dihabisi. Suner memiliki kegembiraan di wajahnya saat dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan menatap anggota asosiasi Dewi Luo dengan bangga. Kakak Suner benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan. Semua orang masih merasa tidak berdaya, terlepas dari keyakinannya beberapa saat yang lalu. Tapi saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat jempol mereka untuk menghormati. Haha, aku akan melihat siapa yang berani bersaing dengan asosiasi Dewi Luo kita di masa depan. Murid-murid lain dari Akademi Spiritual Surga Utara melihat dengan kecemburuan yang membara di mata mereka. Setelah pertempuran ini, asosiasi Dewi Luo tidak diragukan lagi akan menjadi asosiasi teratas di Akademi, dan itu tidak akan berubah, tidak peduli berapa tahun berlalu. Itu karena, bahkan jika mereka lulus dan meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara, mereka mungkin bisa menakut-nakuti semua orang jika mereka mengatakan bahwa kekuatan tempat mereka berasal didirikan oleh Mu Chen, dan yang terakhir adalah kakak kelas mereka. Beberapa orang dengan pemikiran yang cermat bahkan berpikir untuk mencari kesempatan untuk bergabung dengan asosiasi Dewi Luo setelah semua masalah ini mereda. Orang itu, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan Wen Qingxuan pulih dari keterkejutan mereka dan bertukar pandang dengan senyum masam. Itu karena Mu Chen telah melampaui pemahaman mereka. Pada saat ini, mereka masih mengejar jalan mereka menuju alam berdaulat surgawi, dan mereka menyadari bahwa Mu Chen telah melampaui jangkauan mereka. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menutup celah ini. Saat itu, mengapa saya tidak melihat bahwa orang ini bisa menjadi begitu kuat? Li Xuantong menghela nafas saat dia menoleh ke sosok cantik di langit dengan tatapannya meredup.
Saat itu, mungkin tidak ada yang memperkirakan bahwa Mu Chen bisa mencapai ketinggian seperti itu selain Luo Li. Sementara semua orang mengira bahwa dia menemukan batu biasa-biasa saja di antara pasir, dia sangat yakin bahwa batu yang dia temukan akan bersinar lebih terang dari berlian manapun. Sambil menepuk pundak Li Xuantong, Shen Changsheng menatapnya dengan simpati. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa orang ini selalu menyukai Luo Li? Tapi sayang sekali sekarang, karena dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu. Wen Qingxuan juga menghela nafas. Dia selalu merasa bahwa Mu Chen tidak cocok dengan Luo Li di masa lalu. Tetapi pada saat ini, dia harus mengakui bahwa pemuda yang mereka lawan selama turnamen Akademi Spiritual besar ini telah tumbuh ke ketinggian di luar jangkauan mereka. Dia bukan lagi pemuda yang dulu, dia sekarang berdiri di puncak dunia seribu dewa. Naga Laut Utara dan Din Tai Chang turun dari langit. Dengan kematian Raja Langit Mayat Hitam, bencana iblis tidak lagi menjadi ancaman. Itu juga berarti bahwa bencana yang dihadapi Akademi Spiritual Langit Utara mereka akan lenyap. Oleh karena itu, sebuah senyuman merayap di wajah mereka. 4 dekan lain dari Akademi Spiritual lainnya juga datang untuk memberi selamat kepada mereka. Di saat yang sama, mata mereka berkedip-kedip karena iri, karena mereka tahu bahwa dengan alumni seperti itu dari Akademi Spiritual Surgawi Utara, Akademi Spiritual Surgawi Utara pasti akan tumbuh lebih kuat, dan ketenaran mereka bahkan akan bergema di seluruh dunia seribu dewa. Mungkin di masa depan, Akademi Spiritual Surgawi Utara akan mengambil posisi kepemimpinan di antara 5 akademi spiritual besar. Kesuraman di wilayah ini juga telah menghilang dan digantikan dengan sorak-sorai. Saat Mu Chen menyapu lengan bajunya di langit, dia menghapus untaian terakhir aura iblis dan melihat tangannya sendiri. Ternyata, bahkan dia pun terkejut dengan betapa kuatnya dia. Bagaimanapun, bahkan jika dia telah mengeluarkan kekuatan penuhnya sebelum dia pergi ke tempat pengasingan, dia hanya bisa melawan Mahatian pada tingkat yang sama. Tapi saat ini, bahkan jika Mahatian mengandalkan labu Mahayin Yang, tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Mu Chen. Meskipun Mu Chen belum meninggalkan namanya di papan cakrawala, dia bisa mengendalikan untaian energi dunia. Meskipun merupakan untaian kecil, itu telah jauh melebihi Sein Heavenly Sovereign fase akhir. 5 tahun terakhir tidak sia-sia. Mu Chen bergumam saat dia berbalik dan turun di depan Luo Li. Pada saat ini, Luo Li sedang menatapnya, tercengang. Dia belum pulih dari keterkejutannya. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang kuat yang bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Mu Chen. Kembalilah. Mu Chen tersenyum sambil melambaikan tangannya di depan matanya. Saat mata Luo Li beriak, dia memutar matanya ke arah Mu Chen. Namun, dia tidak tahu bahwa pandangannya yang santai ini bisa membuat siapapun mabuk. Bukankah aku tangguh? Mu Chen tersenyum. Dia sedikit berpuas diri. Hanya di hadapan kekasihnya, dia bisa mengungkapkan sisi dirinya yang seperti itu. Baiklah, kamu yang terbaik. Luo Li hanya menganggapnya lucu dan menjengkelkan pada saat yang sama saat dia menganggukkan kepalanya. Cek, cek, Mu Chen, kamu sekarang tangguh. Dengan suara tercengang, Lin Jing melompat keluar dan menatap Mu Chen sebelum mencibirkan bibirnya. Kupikir aku sudah berhasil mendekatkan jarak kita, tapi kau malah melemparku lebih jauh. Xiao Xiao juga datang dan menatap Mu Chen dengan mata menyihir. Kamu sudah berhasil. Dia tahu alasan mengapa Mu Chen menghilang selama 5 tahun terakhir. Sambil meregangkan pinggangnya, mata Mu Chen yang dalam melihat ke angkasa. Masih sedikit lagi. Dia masih belum meninggalkan namanya di papan cakrawala. Namun, dia sudah bisa merasakan keberadaannya secara samar-samar. Saat mereka berempat bercakap-cakap, Mu Chen turun dari langit bersama mereka dan mereka datang ke hadapan Din Tai Chang dan Naga Laut Utara. Melihat dua wajah yang tidak asing lagi, Mu Chen juga merasakan gejolak di dalam hatinya. Saat itu, ketika dia meninggalkan Akademi Spiritual Surgawi Utara, dia masih seorang pemuda yang baru saja melangkah ke alam berdaulat. Tapi saat ini, dia sudah berdiri di puncak dunia seribu dewa. Siswa ini, Mu Chen, menyapa dekan dan Naga Laut Utara senior. Mu Chen menangkupkan kedua tangannya. Meskipun kekuatannya telah melebihi 2 orang di hadapannya, Mu Chen masih menghormati dekan Tai Chang dan Naga Laut Utara. Bagaimanapun, keduanya telah merawatnya dengan baik ketika dia berada di akademi. Terutama Naga Laut Utara, yang telah mengajarinya fisik Dewa Petir. Itu adalah sesuatu yang sangat membantunya di masa lalu. Melihat sikap rendah hati Mu Chen, dekan Tai Chang dan Naga Laut Utara merasa bersyukur. Pemuda itu saat itu tidak menjadi sombong karena prestasinya, tetapi dia tetap mempertahankan kerendahan hatinya. Pada saat ini, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, dan Ye Qingling datang dan juga bersukacita atas reuni mereka. Kakak Mu Chen,
Suner muncul di hadapan Mu Chen dan tersenyum. Suner kecil. Melihat Suner, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenang masa lalu. Saat itu, ketika dia tiba di Akademi Spiritual Surga Utara, dia bertemu dengan seorang gadis kecil dengan kuncir kuda, yang wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Dan sekarang, gadis kecil itu sudah dewasa. Saya bukan anak kecil lagi. Mengulurkan tangannya, Mu Chen membelai rambut Suner seperti yang dia lakukan di masa lalu, yang mengacaukan rambut Suner saat dia menatapnya dengan getir. Setelah mengobrol dengan Suner, Mu Chen melihat Tang Qianer, yang wajahnya tersenyum. Rambut panjang Tang Qianer terawat dengan baik. Dia tidak lagi memiliki keceriaan di masa lalu dan telah tumbuh dewasa sekarang. Ini semua berkat kakak Qianer yang telah menghancurkan jimat itu. Aku bisa merasakan simpul spasial dan bergegas ke sini tepat waktu. Mu Chen tersenyum. Tang Qianer tersenyum saat dia melihat ke arah Mu Chen dan Luo Li, yang berdiri bersama. Keduanya sangat mempesona dan menarik semua perhatian. Kali ini semua berkat kamu. Kalau tidak, Akademi Spiritual Myriad Phoenix kita tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Tang Qianer dengan lembut menghela nafas dengan sedih. Akademi Spiritual Myriad Phoenix memiliki beberapa korban di antara murid-murid mereka ketika mereka pergi ke benua surga utara. Mu Chen hanya bisa menepuk pundaknya dengan lembut sebagai bentuk penghiburan. Kakak Mu Chen, apakah kamu akan pergi sekarang? Suner menyela. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Merasakan keengganan di mata semua orang, Mu Chen tersenyum sebelum dia mengangkat kepalanya dan melihat ke Akademi Spiritual Surga Utara, di tempat yang dipenuhi dengan kenangan masa lalunya. Saya akan tinggal di benua surga utara selama beberapa hari dan menyelesaikan bencana iblis di dunia 1000 dewa sepenuhnya. Mendengar kata-kata Mu Chen, sorakan yang memekakkan telinga meledak dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Melihat ini, Mu Chen tersenyum sambil memegang tangan dingin itu dan melihat ke angkasa. Dia tahu bahwa ini adalah saat-saat terakhir kedamaian baginya sebelum pertempuran terakhir dimulai. Bab 1549 Hadiah. Bersamaan dengan jatuhnya Raja Langit Mayat Hitam, bencana yang melanda benua langit utara menghilang dan kedamaian kembali lagi. Namun, tanda yang tertinggal di tanah membutuhkan waktu untuk pulih. Selama 2 hari berikutnya, Mu Chen membawa Luo Li, Lin Jing, dan Xiao Xiao ke seluruh dunia 1000 dewa dan mereka memadamkan bencana yang terjadi di sekelilingnya. Seiring dengan bantuan Mu Chen, bencana tidak lagi menjadi ancaman, dan di jalan mereka, bencana iblis dengan cepat ditekan dan tidak dapat menyebabkan keributan. Di bawah efisiensi ini, ketenangan kembali ke dunia 1000 besar hanya dalam 2 hari. Benua Langit Utara, Akademi Spiritual Langit Utara. Melalui pertempuran itu, Akademi Spiritual Langit Utara berada dalam kondisi yang mengerikan, tetapi banyak hal yang menunggu untuk dilakukan. Meskipun akademi itu hancur, beruntung karena tidak banyak korban di antara para siswa. Oleh karena itu, atmosfer di seluruh akademi sangat tinggi, terutama dengan adanya Mu Chen. Dia membangkitkan semangat dan pengakuan semua orang terhadap Akademi Spiritual Surga Utara mencapai puncaknya. Di sebuah gunung yang terletak di belakang asosiasi Dewi Luo. Mu Chen dan Luo Li berjalan-jalan sebelum mereka berdiri di titik tertinggi, melihat markas besar asosiasi Dewi Luo, menyaksikan para siswa sibuk membangun asrama dan rumah. Seluruh Akademi Spiritual Surga Utara penuh dengan vitalitas. Beberapa siswa juga memperhatikan siluet Mu Chen dan Luo Li dan mereka mengarahkan pandangan mereka dengan iri saat mereka berdua mempesona di bawah sinar matahari. Saya ingat saat itu, kami membangun asosiasi Dewi Luo di sini. Mu Chen memandangi danau dengan senyum mengenang di bibirnya. Saat itu, dia sombong dan bertemu banyak teman dan lawan di akademi ini. Namun seiring berjalannya waktu, dia telah kehilangan beberapa dari mereka dan mereka menjadi orang yang lewat dalam hidupnya. Namun untungnya, gadis yang berdiri di sampingnya tidak berubah. Wajah halus Luo Li berkedip-kedip dengan kilau seperti batu giok dan tersenyum lembut. Pada saat itu, mereka menyatukan para siswa baru dan membentuk asosiasi Dewi Luo. Mereka bekerja keras dan membangun pijakan di Akademi Spiritual Surga Utara. Sekarang setelah mereka memikirkannya, mereka dipenuhi dengan berkah atas kenangan itu. Luo Li melihat ke arah Akademi Spiritual Surga Utara yang sedang dibangun dan dia tiba-tiba tersenyum. Saya mendengar bahwa 5 akademi spiritual besar akan bergabung bersama, dan mereka berniat untuk membuat Anda menamainya. Oh! Mu Chen agak terkejut saat dia menganggukkan kepalanya. Ini bukan masalah kecil. Di dunia 1000 dewa, akademi sedang meningkat dan beberapa di antaranya memiliki fondasi yang bahkan melampaui 5 akademi spiritual besar. Jadi dengan menggabungkan, mereka mungkin bisa mengguncang seluruh dunia 1000 besar. Adapun namanya, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum.
Akademi Cakrawala, kalau begitu. Dengan menggunakan nama Dewan Cakrawala, dia berharap akan ada seseorang dari Akademi Cakrawala yang meninggalkan kuas mereka di Dewan Cakrawala di masa depan. Akademi Cakrawala. Luo Li bergumam dengan lembut sebelum dia tersenyum. Lumayan, kedengarannya cukup hebat. Tapi jika 5 akademi spiritual besar bergabung, turnamen akademi spiritual besar tidak akan ada lagi di masa depan. Luo Li berhenti, duduk di atas petak rumput dan berbicara dengan enggan. Dia ingat bagaimana dia dan Mu Chen bertarung bersama dan mengalahkan semua musuh mereka saat itu. Mu Chen juga duduk dan mengulurkan tangannya, merangkul pinggangnya yang ramping. Dengan lengannya di dekat gaunnya, dia mengencangkan cengkeramannya, menguraikan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Merasakan tindakan Mu Chen, Luo Li mengangkat pupil matanya dan memelototinya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan ketakutan di bawah tatapannya, tetapi Mu Chen telah menebalkan wajahnya dan mengabaikannya. Dia terkekeh sebelum menariknya ke dalam pelukannya. Wajahmu benar-benar tebal. Luo Li dengan lembut mencubit pinggang Mu Chen sebelum dia menyandarkan kepalanya di bahu Mu Chen. Pada saat itu, dia merasakan seluruh tubuhnya rileks. Saat mereka berdua saling mengandalkan satu sama lain, Luo Li menatap Mu Chen. Mu Chen, bisakah kita mengalahkan Raja Jahat Surgawi kali ini? Mengerucutkan bibirnya, Mu Chen sejenak ragu-ragu sebelum dia menjawab, sebelum Raja Jahat Surgawi menunjukkan dirinya, tidak satu pun dari kita yang bisa memprediksi seberapa kuat dia nantinya. Jadi aku tidak yakin kita bisa mengalahkannya, bahkan dengan Kaisar Api, leluhur bela diri, dan aku. Alisnya terkunci rapat. Meskipun dia menunjukkan kepercayaan diri di hadapan orang luar, dia hanya menunjukkan pikiran terdalamnya ketika dia bersama Luo Li. Itu karena Raja Jahat bermata 9 terlalu dalam dan tak terduga. Mendengar kata-kata Mu Chen, ekspresi Luo Li berubah menjadi serius. Melihat alis Mu Chen yang terkunci, dia merasa sedikit sakit hati. Dia tahu betapa besar tekanan yang ditanggung Mu Chen. Mu Chen, kamu sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Luo Li dengan lembut mengendurkan alis Mu Chen. Apakah kamu masih ingat? Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda akan menjadi kultivator tertinggi di masa depan dan melindungi saya dari semua badai dan hujan. Dan saya dapat memberitahu Anda sekarang bahwa sebenarnya pada saat itu, kamu sudah menjadi kultivator tertinggi di hatiku. Tatapan Luo Li lembut sampai-sampai tatapannya bisa memabukkan siapapun yang menatapnya. Menatap Mu Chen, wajahnya memerah dan suaranya yang lembut seperti gumaman. Mu Chen, saya sangat beruntung bertemu dengan Anda di jalan spiritual saat itu. Suara lembutnya terdengar dan Mu Chen menunduk untuk melihat wajahnya yang memerah dan merasakan pukulan di hatinya. Melihat gadis ini, dia merasa emosinya bergejolak. Dia perlahan-lahan memberikan lebih banyak kekuatan ke tangannya yang merangkul pinggang Luo Li. Merasakan mata Mu Chen yang berkobar, Luo Li merasa sedikit gelisah dan mengedipkan matanya. Luo Li, aku juga beruntung telah menyelamatkanmu. Kembali ke jalan spiritual. Saat dia berbicara, Mu Chen tidak bisa menahan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan mengambil bibir kemerahan itu ke dalam bibirnya. Ketika kedua bibir itu bersatu, mereka berkobar dengan kehangatan. Sosok mungil Luo Li terbaring di atas padang rumput dan Mu Chen menyandarkan dirinya ke tanah, menatap wajahnya yang panik. Tangannya mendorong dada Mu Chen saat dia menggigit bibirnya dan menghindari matanya. Mu Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Dia bisa melihat kobaran api di mata Mu Chen. Saat Mu Chen menyeringai, dia melambaikan lengan bajunya dan energi spiritual berubah menjadi kabut tebal yang menyebar dan mengisolasi seluruh wilayah ini. Nah, kamu ingin memberiku hadiah. Melihat niat Mu Chen, Luo Li segera menggelengkan kepalanya. Karena itu masalahnya. Maka jangan salahkan aku. Mu Chen tersenyum sambil menundukkan kepalanya dan mencium bibir kemerahan itu lagi. Lidah mereka bertarung untuk waktu yang lama sebelum Mu Chen memisahkan diri dan nafas mereka menjadi berat. Menggigit bibirnya, pupil mata Luo Li yang jernih menjadi penuh dengan emosi yang pekat saat ini. Menatap Mu Chen, dia bisa merasakan api berkobar di mata pihak lain, jadi dia menunjukkan senyuman lembut. Senyumannya saat ini membuatnya terlihat mekar, membuat Mu Chen tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luo Li akan memiliki sisi yang begitu menawan. Mu Chen, kamu benar-benar menginginkan hadiah. Suara Luo Li bergema dengan godaan. Dia juga telah meletakkan semua bebannya saat ini. Dia bisa merasakan emosi Mu Chen, dan dia tidak menentangnya saat jantungnya mulai berdetak. Merasakan panas di hidungnya, Mu Chen menganggukkan kepalanya. Lalu, apakah kamu ingin menjadi ksatria saya? Selamanya, permaisuriku. Mu Chen memegang tangan Luo Li dan mencium punggungnya. Karena itu masalahnya. Luo Li tersenyum sebelum dia tiba-tiba mendorong pinggangnya ke depan dan mereka berdua berguling.
Tapi kali ini, Luo Li yang berada di atas Mu Chen. Dia menatapnya seperti seorang permaisuri. Setelah itu, dia dengan bangga berkata, kalau begitu permaisuri ingin berada di atas. Saat dia mengangkat leher mutiaranya, dia menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Setelah itu, dia mulai melepaskan pakaiannya dengan wajah memerah. Saat pakaiannya jatuh, ia memperlihatkan sosoknya yang sempurna dengan matahari yang bersinar. Sosoknya berkilauan sampai-sampai, bahkan ruang pun tampak terhenti di bawah sosoknya yang montok. Akhirnya, hawa panas di hidungnya akhirnya berubah menjadi 2 garis darah yang bergulir ke bawah. Mu Chen, ini adalah hadiahku untukmu. Gadis itu tersenyum sambil perlahan turun. Pada saat itu, angin musim semi berhembus dengan erangan yang bergema dari kabut spiritual saat kedua sosok itu saling bertautan. Bab 1550 Pertempuran yang mendekat. Tubuh Luo Li berlumuran keringat saat dia berbaring di atas tubuh Mu Chen, menembus pesona yang tak terbayangkan dengan bulu matanya yang berkedip-kedip. Melihat gadis itu dalam pelukannya, Mu Chen membelai punggungnya dan merasakan kulitnya yang lembut, merasakan bagaimana dia menempel padanya dan merasakan perasaan lembut di hatinya. Luo Li mengedipkan pupil matanya dan dengan malu-malu menatap Mu Chen. Kamu telur yang buruk. Kita sudah sepakat untuk menunggu sampai setelah pernikahan kita. Luo Li menggigit bibirnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit Mu Chen. Mendengar kata-katanya, Mu Chen tersenyum sambil memeluk gadis di dadanya lebih erat. Luo Li juga membenamkan wajahnya ke dadanya saat dia mengelus perutnya dan dengan lembut menatap Mu Chen sebelum dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu ingin anak laki-laki atau perempuan? Pertanyaannya membuat Mu Chen tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Anak perempuan karena dia akan tumbuh menjadi secantik ibunya. Bibir Luo Li terangkat saat dia memeluk leher Mu Chen. Lalu, apa yang harus kita sebut putri kita? Setelah merenung sejenak, Mu Chen juga merasa tertarik saat dia menyarankan, kami akan menyarankan satu kata untuk masing-masing. Nama saya Chen, kecil seperti debu. Saya percaya bahwa saat itu, orang tua saya ingin saya menjadi biasa-biasa saja dan menjalani kehidupan yang damai. Mu Chen tersenyum sambil membelai perut Luo Li dengan lembut, tapi untuk putri saya, Mu Chen, saya berharap dia bisa menjadi makhluk halus yang tinggi di awan. Jadi saya akan menyumbangkan Yun. Sambil tersenyum, Luo Li menoleh dan berkata, saya berharap kegelapan dapat pergi dengan cahaya yang bersinar sekali lagi di dunia 1000 dewa. Jadi jika kita memiliki anak perempuan, saya akan memberikan Si untuk namanya. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Karena itu masalahnya, maka jika kita memiliki anak perempuan, kita akan memanggilnya Mu Yunxi. Jika anak laki-laki, kita bisa menamainya dengan santai seperti Mutu, atau Musi. Sejak kapan ada orang sepertimu yang menyukai anak laki-laki? Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Mu Chen. Tapi Mu Yunxi adalah nama yang cukup bagus. Luo Li menggigit bibirnya dengan harapan di tatapannya saat masa depan itu menariknya. Melihat Luo Li, kelembutan di hati Mu Chen tumbuh saat dia mengepalkan tangannya. Seberapa baguskah itu terlihat? Masa depan benar-benar penuh dengan harapan. Tapi jika Raja Jahat Surgawi itu ingin menghancurkan segalanya, maka mata Mu Chen tiba-tiba digantikan dengan keganasan. Kalau begitu aku hanya bisa menghapus Raja Jahat Surgawi itu. Dengan pemikiran ini di benaknya, dua sosok di makam sunyi utara bergerak saat mereka perlahan membuka mata mereka. Ketika mereka membuka mata mereka, cahaya spiritual tak terbatas berkembang yang menyelimuti seluruh makam sunyi utara. Di jalur pancaran spiritual itu, samar-samar terlihat dua sosok kuno yang dipenuhi dengan misteri tak terbatas dan aura kuno. Salah satunya adalah sosok yang memancar yang meresap dengan cahaya tak terbatas. Sedangkan yang satunya lagi, dipenuhi dengan energi spiritual tanpa batas yang sepertinya tidak akan pernah habis. Kedua sosok itu adalah tubuh cahaya tak berujung dan tubuh suci roh agung. Setelah beberapa tahun berkultivasi, dua tubuh surgawi primal akhirnya dibudidayakan. Pada saat ini, Mu Chen, yang berada di Akademi Spiritual Surga Utara, juga telah merasakannya dan dia merasa sangat lega. Akhirnya, sudah selesai. Tepat ketika Mu Chen tenggelam dalam penyelesaian ini, matanya tiba-tiba menyipit dan dia tiba-tiba melihat ke arah wilayah iblis di luar dunia 1000 dewa. Mu Chen, ada apa? Luo Li adalah orang pertama yang merasakan perubahan pada Mu Chen. Raja Jahat Surgawi telah muncul. Suara Mu Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Pada saat yang sama, di kota besar yang berdiri di belakang garis depan dunia 1000 dewa, Kaisar Api dan leluhur bela diri perlahan membuka mata mereka saat ini. Mata mereka berkedip-kedip dengan api dan energi spiritual yang tak terbatas. Saat mereka bertukar pandang, niat membunuh yang meresap berkedip-kedip di mata mereka.
Niat membunuh itu menyelimuti seluruh kota dan wajah semua orang berubah. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Kaisar Api dan leluhur bela diri. 4 gundik dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri, Xiao Suner, Kailin, Ying Huan, dan Ling Qingzu muncul di belakang Kaisar Api dan leluhur bela diri saat ini. Ada yang salah? Mereka bertanya. Kaisar Api dan leluhur bela diri mengenakan ekspresi serius saat suara mereka bergema ke telinga semua orang di kota. Raja jahat surgawi telah muncul. Keluarkan perintah. Naikkan ke siaga tertinggi dan garis depan harus menghentikan serangan mereka. Suara mereka menyebabkan hati banyak orang bergetar dengan kemarahan, ketakutan, dan kelegaan. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada kabar dari Raja jahat surgawi. Meskipun dia menghilang, ketakutan yang dia ciptakan menyelimuti hati semua orang di dunia 1000 dewa. Jadi dengan kemunculannya, mereka merasa lega dari rasa takut di hati mereka. Setidaknya mereka tidak lagi harus waspada dan khawatir tentang kemunculan Raja jahat surgawi yang tiba-tiba. Paling-paling, itu hanya akan menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Kaisar Api dan leluhur bela diri melihat ke angkasa dengan mata mereka menembus semua penghalang dan melihat ke ujung kegelapan. Ada aura iblis tak terbatas yang telah berubah menjadi awan bergulung. Sosok berjubah putih berdiri di atas awan hitam, tampak seperti seorang sarjana dengan kebajikan yang memancar di sekelilingnya. Ada 3 mata yang terbuka di dahinya dan berkedip-kedip dengan kilatan menyeramkan. Mengangkat kepalanya, dia tersenyum sambil bertukar pandang dengan Kaisar Api dan leluhur bela diri. Saat tatapan mereka bertiga bersentuhan, ruang angkasa berfluktuasi dengan tekanan luar biasa yang menyelimuti radius 1 juta mil. Tuan-tuan, sudah lama sekali. Suara Raja jahat surgawi bergema saat dia dengan lembut mengetukkan jarinya ke arah mereka berdua. Hari kedatanganku akan menjadi kehancuran dunia 1000 besar kalian. Ketika dia mengacungkan tangannya, kegelapan juga telah menghalangi indera Kaisar Api dan leluhur bela diri. Sinar spiritual di mata Kaisar Api dan leluhur bela diri menghilang saat mereka dengan dingin menatap ke dalam kehampaan. Raja jahat surgawi akan tiba di hari lain. Mendengar kata-kata Kaisar Api dan leluhur bela diri, wajah keempat gundik itu juga berubah menjadi muram. Hari ini, akhirnya tiba. Di mana Mu Chen? Xiao Suner bertanya dengan alis terkunci. Mendengar kata-kata itu, Kaisar Api dan leluhur bela diri menunjukkan senyum puas. Dia tidak mengecewakan semua orang. Beberapa saat yang lalu, mereka bisa merasakan fluktuasi lengkap yang terbentuk di dunia 1000 dewa. Itu milik Mu Chen. Wajah keempat gundik itu mengendur. Jika Mu Chen berhasil, maka dunia 1000 dewa mereka mungkin tidak sepenuhnya tanpa harapan. Sekarang, mari kita coba dan lihat seberapa kuat Raja jahat bermata 9 pada puncaknya. Kaisar Api dan leluhur bela diri mengangkat kepala mereka. Tidak ada rasa takut. Sebaliknya, bahkan ada sedikit harapan. Di Akademi Spiritual Langit Utara, Mu Chen berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Luoli. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Besok adalah saat nasib dunia 1000 besar akan ditentukan. Dengan ekspresi serius, Luoli dengan lembut menganggukkan kepalanya. Saat Mu Chen melambaikan lengan bajunya, kabut spiritual perlahan-lahan menghilang. Dia memegangi Luoli dan dengan lembut naik ke langit. Di dalam Akademi Spiritual Langit Utara, para siswa sepertinya telah merasakan sesuatu, jadi mereka mengangkat kepala dan membungkuk dengan suara yang menghancurkan bumi bergema. Kami berharap kakak senior kembali dengan kemenangan. Di sudut lain, Shen Changsheng, Li Xuantong, Wen Qingxuan, Tang Qianer, dan yang lainnya juga melihat sosok Mu Chen sebelum menangkupkan tangan dan membungkuk. Mu Chen, kami akan menunggu di sini dengan alkohol yang disiapkan untuk kepulanganmu. Mereka tahu bahwa kepergian Mu Chen kali ini adalah untuk memperjuangkan dunia 1000 dewa. Ketika Mu Chen mendengar suara-suara itu, dia tersenyum dan menoleh ke Luoli. Untukmu, dan untuk gadis kecil di masa depan, Mu Yunxi. Aku tidak akan kalah dalam pertempuran ini.